rasakan ketika lagi online class itu it's super confusing karena biasanya kita bersosialisasi tatap muka langsung dan tiba-tiba berubah jadi online class tuh it's so weird. Negatifnya kita harus punya stable connection. Kalau misalkan gak ada wifi, kita harus pakai kuota. Dan kalau like kuota menipis, connectionnya tuh nggak stabil dan kita nonton video penjelasan dari guru itu jadi putus-putus dan ngendat-ngendat gitu. Jadinya itu negatifnya. Sisi positifnya semuanya serba cepat, dari mulai hasil ujian, tugas itu langsung kekumpul, ada deadline yang pasti, seperti itu. Yang saya rasakan dari online class memang pertamanya ada perasaan bingung, tapi juga excited karena baru pertama kali. Kalau dari sisi positifnya, menurut saya, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalau misal sedang belajar di sekolah, kita mungkin belajar di ruang kelas atau di lab. Tapi kalau di rumah, kita bisa belajar di kamar atau di teras atau ya dimanapun kita berada. Itu sisi positifnya menurut saya. Kalau sisi negatifnya, menurut saya banyak sekali tugasnya menumpuk. Kalau kita belajar di sekolah tatap langsung dengan guru, mungkin pelajaran A, B, dan C ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Tapi di mana saat online kelas ini, semua pelajaran A, B, dan C ini berupa tugas, dan itu tugasnya yang menurut saya lumayan banyak dan itu akan membuat bingung dan lelah. Dari pribadi saya sendiri, home learning itu sesuatu yang baru. Sebelumnya kan belum pernah kan kayak kelas online seperti ini. Jadi ini merupakan suatu hal baru bagi saya ataupun bagi teman-teman saya semuanya. Jadi agak menyusahkan ya. Dari segi keefektifannya aja udah nggak terlalu efektif. Kayak tiap pagi harus absen, harus online, dan itu kayak diawasi guru. Coba home learning kalau di sekolah biasanya kan kita kan tinggal datang, absen ketemu guru, itu udah dianggap absen kan, udah masuk. Kalau sekarang kan harus buka HP dulu atau buka laptop dulu, online baru absen. Terus kayak kasihan teman-teman yang pakai kuota, kan saya pribadi kan pakai wifi, jadi nggak terlalu keberatan. Tapi kalau teman-teman yang pakai kuota mesti kan kesusahan kan mereka, apalagi kalau kuota mereka menipis dan mereka harus menurut bahan ajar, harus menghapus tugas-tugas yang diberikan guru. Itu merupakan hal yang kurang efektif dari home learning ini. Tapi ada beberapa hal yang dapat kita ambil sisi positifnya. Salah satunya itu kemudahan untuk mencari informasi. Saya dari sekolah boarding, jadi buat penggunaan kayak HP, laptop itu sangat dibatasin. Kalau di rumah sekarang kan nggak terlalu dibatasi. Ini saya manfaatkan untuk mencari info tentang kuliah, tentang jurusan, dan ini buat persiapan saya di kelas 12 nanti biar nggak terlalu berat. Menurut saya ketika saya menjalani home learning, pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik. Tapi sedangkan jika signal menjadi buruk, maka pembelajaran pun ikut terhambat. Buat sekarang itu lebih baik belajar di rumah. Kenapa? Dengan belajar di rumah, sudah tentunya kita bisa terhindar dari virus corona, ya kan? Saya bisa lebih dekat dengan keluarga, mendapat pengalaman belajar di rumah, belajar dari orang tua, dan lain-lain. Sedangkan dukanya ini agak mengeluh. Ketika teman-teman saya udah belajar, mereka udah jauh pelajarannya, saya baru naik mencari lain di atas bukit. Ketika teman saya udah membahas soal lain, saya masih di soal sebelumnya. Ketika waktu sholat saya turun, selesai sholat saya naik lagi. Masuk waktu sholat lagi, saya turun, selesaikan sholat, naik lagi sampai selesai. Senang bercampur sedih pastinya. Untuk sukanya sendiri, kepadatan jadwal pembelajaran yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah pastinya. Yang ada di sekolah mungkin terlalu padat dari jam 7 sampai jam 4, bahkan kalau ada ekstrakurikuler itu bisa nambah sampai setengah 6 sampai jam 6. Terus kedua karena mungkin kalau di sekolah kita harus fokus pada satu pembelajaran. Akhirnya kita terlalu tertekan dalam segi pembelajaran itu. Karena gue yang sedikit saja pasti sudah ditegur sama guru. Tapi kalau di rumah kita mau ngapain aja boleh, yang penting memperhatikan pembelajaran. Sedangkan dukanya sendiri adalah yang pertama yang saya alami mungkin dari segi internetnya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita harus mengeluarkan biaya yang cukup
atau lumayan banyak untuk pembelian kuota itu sendiri. Yang kedua, mungkin dari segi mengerti atau tidak mengertinya dalam pembelajaran. Karena beberapa pembelajaran yang saya pelajari pada saat ini selama home learning, ada beberapa pembelajaran yang jelaskan tetapi saya belum mengerti sampai ke saat ini. Gimana ya? Kalau lagi di sekolah nih, pengennya pasti di rumah. Kalau di rumah, pengennya sekolah. Itu yang ngebingungin. Saya selama belajar online kelas itu pengen banget yang namanya cepat-cepat sekolah, pergi keluar, ketemu teman-teman, belajar bareng lagi, ketemu guru, ya kan? Itu yang ngebuat aku kangen sama sekolah. Dan kalau misalkan di sekolah itu pelajaran yang lagi dijelasin tuh kita langsung ngerti karena ada PowerPoint di depan, ada guru yang ngejelasin juga, dan ada teman yang ngebantuin kalau misalnya seandainya kita masih nggak ngerti. Nah kalau misalkan online class kayak pasti orang-orang males, teman-teman aku males buat ngejelasin lagi, dan apalagi untuk belajar di rumah. Dan kadang kalau misalkan lagi online class, apa yang dijelasin itu nggak masuk ke dalam pikiran kita karena pikirannya udah kemana-mana, nggak fokus sih. Online kelas itu nanti guru akan menyampaikan materi melalui PowerPoint atau video-video penjelasan atau Word, ya pokoknya guru mengirimkan materi melalui online. Dan jika ada yang tidak jelas, maka kita harus mencari ketidakjelasan itu sendiri di sumber lain mungkin. Kalau misal kita di sekolah, kita kan berinteraksi langsung dengan gurunya. Guru menjelaskan, jika kita tidak jelas, kita bisa langsung angkat tangan dan bertanya. Dan saat itu juga guru akan menjelaskan ketidaktahuan kita itu. Jadi, saya rasa pelajaran di sekolah lebih mudah dan lebih enak daripada online. Kalau home learning, pertama kita nggak bisa tatap muka. Kedua, kita nggak bisa bersosial secara langsung. Ketiga, kalau ada yang kurang paham mengenai pelajaran atau sesuatu yang kita tidak pahami itu susah buat menanyakan ke siapa, dan jawabannya pun nggak secara langsung. Beda lagi kalau kita bertemu secara tatap muka, secara langsung. Kita bisa bersosial, kita bisa bercanda-canda. Kalau ada hal yang kurang paham, kita bisa langsung menanyakan ke teman atau ke guru. Apalagi tujuan sekolah utamanya kan belajar, tapi kan nggak cuma belajar doang kan. Hal lain yang didapatkan dari sekolah itu kan sosialnya, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, belajar mempelajari perilaku orang lain, belajar beradaptasi. Nah itu kalau di home learning kita tidak mendapatkan hal itu. Jika belajar dengan tatap muka langsung, penyerapan materi menjadi lebih gampang karena jika kita tidak bisa mengerti, kita bisa bertanya sampai kita mengerti. Tapi jika dengan daring, ada batasan waktu untuk bertanya ya, jadi lebih susah menurut saya. Pada saat kita belajar di sekolah, setidaknya kita mampu untuk fokus 80% pada pembelajaran. Karena kita tidak memiliki kerjaan selain itu, selain belajar. Kalau kita belajar di rumah, kita fokus kepada pembelajaran itu mungkin hanya sekitar 30-50%. 70-50%-nya kita pasti terbagi kepada kerjaan yang ada di rumah. Saya merasakan apabila saya bertatap muka langsung dengan guru-guru saya lebih cepat mengerti dibanding lewat daring. Hal-hal yang aku lakuin pada saat di rumah aja, aku ngelatih skill aku, olahraga setiap pagi. Terus aku ngebantuin orang tua tentunya, karena nggak mungkin kan mereka ngelakuin itu sendirian. Jadi aku bantuin mereka lah tentunya. Baca buku tuh ternyata wasting time banget. Karena kalau misalnya udah baca buku dan seserius itu dan seseru itu, bakal lupa sama waktu. Gitu sih. Selain kegiatan home learning atau online class ini, saya juga memiliki kesibukan, antara lain latihan. Karena saya anak KKO atau kelas khusus olahraga, maka saya memiliki kewajiban untuk latihan pagi hari dan sore hari supaya kualitas fisiknya tetap terjaga.
Dan di sela-sela belajar, saya juga kadang membantu orang tua saya atau membersihkan kamar, seperti itu. Lebih fokus untuk mengerjakan tugas sih, karena tugas yang diberikan guru kan banyak, jadi emang kita harus ngerjain itu dan kayak nggak terlalu beda sama sekolah. Bahkan saya merasa lebih ribet dengan home learning ini. Kalau sekolah, kita selesai ngerjain tugas langsung dikumpulin. Tapi kalau home learning ini, selesai mengerjakan tugas, kita harus ngefoto tugas itu, terus diupload di bahan ajar, terus nanti baru keluar nilai. Itu sangat memakan waktu. Jadi kayak kegiatan lain mungkin bantu-bantu orang tua paling dikit kalau cuma weekend doang. Kalau yang lain sih enggak sih, paling main HP, terus main sosmed, YouTube kan, cari-cari informasi lain, baca novel gitu kan sih. Untuk mengisi waktu luang, biasanya saya menyiapkan sarapan untuk keluarga saya. Tapi, jika tugas-tugas saya sudah selesai, saya biasanya membantu mama untuk memasak di dapur. Ya, itu membantu orang tua saya membereskan rumah sehingga ketika mereka pulang dari kerja tinggal rebahan aja. Kita edit video buat saya upload ke YouTube. Tapi pada akhir-akhir ini saya melakukan pekerjaan menjual kurma lewat sosial media. Kan safari Ramadan, memanfaatkan waktu yang ada. Pesan buat teman-teman dan guru-guru, terutama Miss Ulfa Nadia, terima kasih buat membimbing saya selama pembelajaran online class. Semoga kalian sehat semua, stay healthy, stay safe, and stay at home. Pesan saya kepada teman-teman saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita pasti bisa melewati semua ini. Asal kita berdoa dan berusaha dan juga mematuhi aturan pemerintah. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang lagi home learning dan guru-guru yang lagi work from home, semangat ya! Jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan. Untuk Bu Ani, yaitu wali kelas saya, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan kami dengan cepat, sehingga yang awal tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah! Tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya ini hanya di rumah, tidak sekolah. Bukan berarti kita tuh libur belajar. Nah, untuk guru-guruku sekalian yang spesial, Bu Reski Rostati Sabir, biasa dipanggil dengan Bu Kiki. Lu tetap semangat memberikan pelajaran, memberikan kami ilmu. Terima kasih. Kepada teman-teman saya yang ada di Boswa School Makassar, mulai dari kelas sains sampai kelas sosial, tetap semangat dalam menjalani home learning ini. Yakin dan percaya kita akan kembali ke sekolah seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa, dan senang, susah, bahagia akan kita miliki kembali pada saat kita sekolah nanti. Dan ingat, Mem Ida, hai Mem Ida, terima kasih atas bantuannya selama home learning. Mungkin saya banyak pertanyaan dari Mem Ida, tapi Mem Ida hadapi saya secara ikhlas dan sabar selama home learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.